Salam santun. Sebetulnya sering ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudaraku yang menjalankan ibadah puasa ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan hingga nanti akhirnya menyambut kemenangan di hari yang fitri. Jadi gini, sering kali saya dengar ya, setiap ada ceramah ya, itu mesti dikatakan kepada kaum beriman. Jadi Allah itu mengatakannya kepada kaum beriman, bukan pada kaum beragama. Itu. Terus saya itu gini, nggak tahu ya, semalam jadi sering dengar, cuman karena entah belum tergugah ya kan, gitu itu kan. Kalau enggak Allah yang menggugah ya nggak buat konten saya gitu karena tergugah ya. Ini bukan kata saya, memang sesuatu itu kalau enggak Allah yang menunjuk atau memberikan kuasanya, itu tidak akan manusia itu melakukan atau berkarya ya. Jadi lama saya tahu bahwa setiap ada ceramah, ada khotbah ya, ada penyampaian keagamaan, pasti menyebutnya kaum beriman, bukan kaum beragama. Nah, di situ saya terus berpikir, kenapa ya? Apa yang beda gitu loh. Ya. Terus akhirnya saya semalam juga tetap mencari-cari. Terus lambat laun ini saya juga mengasumsikan ya, bahwasanya memang beda jauh antara beriman dan beragama ya. Kalau beriman itu lebih merasakan kehadiran Allah, kehadiran Sang Maha Pencipta, kehadiran Sang Maha Kuasa dekat pada kita ya. Makanya ada kata-kata Allah selalu beserta kita ya. Allah selalu beserta kita, melihat tingkah laku kita, mengawasi ya. Itu namanya iman, kaum beriman. Jadi merasakan adanya Allah, kehadiran Allah di dekat kita. Kalau orang Jawa kuno menyebutnya manunggaling kawula Gusti, jadi bersatunya, menyatukan diri kita dengan Allah. Bukan terus satu itu kita disatukan, bukan ya. Bagaimana rakyat Indonesia bersatu lah, kan enggak. Rakyat jadi satu orang kan enggak ya. Itu. Jadi belajarnya seperti itu. Ayo kita bersatu mendobrak keadilan. Nah, merasa terus mahasiswa itu bersatu, dua di satu lah ya. Terus enggak ya, bersatu itu berdampingan, bisa berkumpul ya. Jadi kalau manunggaling kawula Gusti, kita bersatu dengan Allah ya, Allah ada. Seperti gini nih saya bicara, Allah yang menggerakkan, bukan karena saya sendiri yang ngomong ya. Kalau saya sendiri yang ngomong nggak bisa. Kalau nggak Allah menggerakkan mulut saya, menggerakkan pikiran saya ya, seperti itu. Jadi kaum beriman lebih tinggi tingkatannya daripada kaum beragama. Kalau kaum beragama itu ya cuman taunya membaca, menulis, menghafal, menulis, membaca, menghafal, menulis, membaca, dan menjalankan kewajiban-kewajibannya aja. Istilahnya apa ya? Waktunya sujud, waktunya misalnya ambil air suci, tapi nggak tahu maksudnya. Jadi misalkan kalau di Hindu waktunya pakai kembang, padahal nggak tahu maksudnya apa, itu adalah orang beragama.
Jadi cuman ikut-ikutan tanpa tahu seluk beluk asli atau apa ya istilahnya, kenapa kok aku bersujud, kenapa kok aku menengadah, kenapa kok aku mengambil air suci, kenapa aku kok melempar bunga. Nah itu ya, mungkin seperti itu. Dan lagi untuk orang beragama itu hanya kebanyakan menjalankan ritual aja ya, tanpa merasakan kehadiran Sang Pencipta, kehadiran Allah di dekat kita. Sebagaimana para koruptor ya, karena para koruptor itu hanya beragama dia. Jadi beragama tanpa merasakan kehadiran Allah yang mengawasi kerja dan kinerjanya. Yang penting ada uang sikat, tanpa dia mengingat bahwa ketika disumpah jabatan itu menanggung atau mendapatkan beban yang sangat berat, karena setebal kitab itu ayatnya ya, istilahnya pesan Allah ya di dalam Alkitab itu, dalam Al-Quran atau kitab yang buat menyembah. Tapi mereka ya hanya ritualnya saja ya. Jadi mulai menjabat itu sumpahnya ritual, begitu beragama juga ritual aja yang dijalankan tanpa merasakan iman. Jadi akhirnya seperti ini negara. Selama ada kesempatan ya dirayah, dijarah ya itu tanpa ada bisa terselesaikan. Itu saya yakin itu korupsi di negeri ini itu bisa tambah gede, tapi tidak bisa dieksekusi karena sudah terbagi-bagi ya, dan yang dibagi itu sudah habis. Istilahnya mama ketahuan mau diminta, yang diminta apa? Sudah dimakan, sudah dibelikan baju, belikan celana. Paling yang bisa disita barang-barang besar-besar ya, seperti mobil, rumah, tanah ya, yang sudah dimakan, yang sudah buat poya-poya pergi, buat apa namanya, dugem, buat traktir saudara, teman, tetangga ya, nggak bisa terkembalikan itu. Jadi kembali lagi, iman itu lebih, tingkatannya lebih ya. Jadi makanya setiap apa ya, ada ayat, disitulah mesti menyebutkan kepada kaum beriman, bukan kaum beragama. Dan kaum beragama itu cuman istilahnya mengakui aja bahwa Allah itu milik agamanya. Sebagaimana kalau kita punya teman pejabat, wah ya mengakui itu temanku, itu saudaraku, dia jenderal, itu apa tetanggaku, dia seorang apa menteri gitu ya. Padahal yang diakui ini belum tentu mengakui dia. Itu. Jadi seperti itu kebanyakan. Akhirnya berebut untuk mengakui bahwa Allah itu miliknya, tanpa dia merasakan bahwa Allah itu sudah berkata, aku mengakui kepada mereka yang beriman, bukan yang beragama. Karena yang beragama ya cuman kebanyakan belum tentu beriman ya. Orang beragama itu belum tentu beriman, karena ya itu tadi cuma taunya menulis, membaca, menghafal, dan melakukan ritual-ritual tanpa tahu apa maksud dan tujuannya ya. Itu saya bicara gini, cuma saya sendiri juga nggak tahu hasilnya, cuma nggak tahu Allah yang menjalankan, yang menggerakkan mulut saya ya. Itu ya sedikit tahu ya, cuman nggak semua tahu ya, karena saya bukan maha tahu. Sedikit ngerti, tidak semua ngerti, karena saya bukan maha mengerti ya, seperti itu.
nggak boleh sok pandai karena yang maha pandai ada, ya. Nggak boleh sok pintar karena yang maha pintar ada di situ. Jadi sekali lagi itulah perbedaan iman dan agama. Makanya kalau kita mau hidup lebih baik beriman, karena Allah menyebutkan kepadamu kaum beriman, bukan kepadamu kaum beragama. Agama itu hanyalah sebuah jalan, ya. Sebagaimana kalau kita mau kerja, di pekerjaan itu ada, kalau yang benar-benar pabriknya kualitatif, ya, dia mesti mencari yang berdedikasi tinggi, mau bekerja dan istilahnya orangnya itu memang benar-benar senang bekerja dan bisa diajak kerja, bukan dicari yang berpengalaman. Nah, itu. Kalau yang berpengalaman berarti yang beragama, tapi tidak ngerti iman. Nah, itu. Tapi yang dicari yang berdedikasi tinggi, mental tinggi, ya, itu berarti yang beriman dalam suatu pekerjaan. Kira-kira seperti itu, ya. Karena saya juga nggak bisa menjelaskan panjang lebar, waktunya udah 11 menit lebih. Itu, ya. Jadi sekali lagi kita belajar untuk mengerti, dan saya juga baru mengerti gitu loh. Selama sering mendengar, ya baru semalam pas nongkrong di depan ini, tiba-tiba dia menggerakkan apa sih iman dan agama. Oke, seperti itu. Jadi beriman itu lebih tinggi levelnya dari beragama. Kalau beragama cuma menjalankan ritualnya, kalau beriman kita lebih mengerti kehadiran Allah di dekat kita, di samping kita, dan itu akan menjadikan kita lurus adanya, benar adanya, ya. Itu karena dengan adanya kita beriman, mungkin semua warga negeri ini kalau beriman itu korupsi, KKN, nepotisme, ya, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau beragama, ya sekedar itu aja. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, berlu. Jos.